Salam sepak bola, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Kembali di ruang sepak bola Paulus Sutrisno-Rogen. Kali ini kita akan berjumpa dengan Great Wall Palang Pintu Persebaya, Warna Agung, dan Timnas Indonesia Pre-Olimpiade tahun 1976, yaitu Lukman Santoso. Lukman yang berkarir pertama kali di Suryanaga. Bakatnya pada waktu itu di tempat tinggalnya di Banyuwangi, klub Suryanaga melakukan pertandingan dengan Persiwangi Banyuwangi. Pelatih Suryanaga pada waktu itu, Januar Pribadi, tertarik dengan permainan dari Lukman Santoso yang lugas, taktis, dan dengan fisik prima serta tubuh boleh dikatakan cukup tinggi dan dapat menghalau bola-bola atas. Selanjutnya, Januar Pribadi yang juga sebagai pelatih Persebaya mengajaknya ke Surabaya. Dari Suryanaga, karirnya menanjak di Persebaya dan menjadi bagian inti tim Persebaya. Berkumpulnya pemain-pemain Persebaya tempo dulu seperti Mas Kito, Abdul Qadir, Yaakob Syahsaleh, Rusti Pahlawan, Subodro, dan naik pada tahun 1965 debutnya Timnas Indonesia pada saat beliau berusia 20 tahun, masuk ke tim nasional yang pada waktu itu melakukan kunjungan ke Pyongyang, Korea Utara. Puncak karirnya adalah di skuad Timnas Pra-Olimpiade 1936 Montreal, Phil Cooper sebagai pelatihnya. Indonesia hampir saja lolos untuk road to Olimpiade Montreal, tapi di perpanjangan waktu sampai 120 menit maka diadakan adu penalti. Detik-detik yang menegakkan pada waktu itu di Stadion Utama Jakarta dengan ditonton oleh kurang lebih hampir 120.000 penonton. Di tahun 1975, Phil Cooper terpikat dan melihat permainan dari Lukman Santoso ini dan merupakan benteng utama atau Great Wall, tembok besar yang susah dilewati dan menjadi pilar tangguh jantung pertahanan Timnas Indonesia bersama Oyong Bisa. Sayang, Timnas gagal setelah kalah dalam adu penalti lawan Korea. Permainannya yang lugas
didukung dengan postur tinggi 182 cm, membuat Lukman tentu saja menjadi great wall untuk tim-tim di mana dia bermain. Adapun tim Indonesia untuk pra Olimpiade tahun 1975 terdiri dari Kapten Iswadi Idris Persija, Sofyan Hadi Persija, Hari Morianto itu dari Persib dan juga Jayakarta, terus dia juga pernah bergabung dengan Persija. Anjas Asmara Persija, Edi Sabenan Persipura, Waskito Persebaya, Andi Lala Persija, Robi Binur PSPS Pihak, Nobon Kaya Mudin PSMS Medan, Oyong Lisa Persija, dan Andi Bonte juga dulunya PSM Makassar dan Persija. Lukman Santoso yang bermain pada posisi belakang dan juga stopper atau bek tengah, dimulai karirnya di tahun 1960, bergabung dengan PS Perseba Banyuwangi tahun 1963, sempat bermain di PSIM Yogyakarta, dan pada saat itu beliau pun melanjutkan kuliahnya di Jogja. Pada tahun 1965 beliau dipanggil untuk diklat Salatiga, di mana berkumpulnya pemain-pemain muda yang merupakan program dari PSSI. Tahun 1969, 1976 yang memperkuat Suryanaga dan juga Persebaya, dan tahun 1976, 1982 hijrah ke Jakarta memperkuat klub para bintang Warna Agung. Pada tahun 1975-76 ini dia direkrut oleh Will Cover untuk tim nasional Indonesia pra Olimpiade 1976 di Montreal. Pada tahun 1965 dan juga merupakan timnas Indonesia untuk Ganepo, yang pada saat itu Bung Karno menyelenggarakan Ganepo yang boleh dikatakan sangat meriah, dan stadion utama Senayan baru dibangun dan dipakai dalam peresmian untuk pekan olahraga dan itu. Lukman Santoso juga membawa Persebaya runner up Persikatan PSSI dengan permainan pertahanan yang terbaik pada waktu itu. Saya mau sedikit cerita anti klimaks pada saat Indonesia untuk pra Olimpiade tahun 1976, dan saat itu saya boleh dikatakan masih
ada juga di klub Warna Agung di Stadion Utama Bung Karno. Timnas Indonesia mencapai babak final Olimpiade Grup 2 Zona Asia. Partai final disaksikan hampir 120.000 penonton. Pertandingan final yang dipimpin oleh wasit dari Jepang, Toshio Asami. Korut Korea Utara yang hingga babak final hanya kebobolan 1 gol itu kembali menunjukkan permainan mereka yang defensif, namun diimbangi dengan counter attack, serangan balik yang cepat. Sementara anak-anak asuhan Bill Covert mengandalkan kecepatan di posisi sayap yang diisi oleh Iswadi Idris dan Shuaib Rizal. Namun lini pertahanan Korea Utara tidak bisa ditembus. Bahkan dua striker Indonesia, Kristianto dan Waskito pun mendapat pengawalan ketat. Babak kedua terjadi penggantian pemain. Suhaman Imam masuk dari PSP Padang menggantikan Lukman Santoso Persebaya, dan Nobon PSMS Medan digantikan oleh Anjas Asmara Persija. Lepas 90 menit plus perpanjangan waktu, skor akhir tetap 0-0 dan pertandingan harus berlanjut hingga babak adu penalti. Pelatih Belanda Bill Covert sudah menyiapkan Algojo untuk timnas Indonesia. Tendangan pertama dilakukan oleh Kapten Iswadi Idris, yang kedua Junaidi Abdillah, yang ketiga Waskito, yang keempat Oyong Lisa, yang kelima Anjas Asmara. Kedudukan menjadi 3-3 dan membawa kedua tim adu penalti ke babak sudden death. Korea Utara unggul 4-3 sebelum Kristianto menyamakan kedudukan menjadi 4-4. Kembali Korea Utara unggul 5-4 setelah Roni Pasla gagal menghalau tendangan Hong Song-nan. Beban berat ada di pundak Shuaib Rizal karena lolos tidaknya Indonesia berada di kaki Shuaib Rizal. Namun tendangan penalti Shuaib Rizal justru melenceng jauh dari gawang Korea. Indonesia kalah dan gagal terbang ke Olimpiade Mobil. Tentu saja pertandingan yang dramatis ini boleh dikatakan sangat tegang dan tentu saja menguras tenaga dan pikiran khususnya untuk pemain-pemain Indonesia. Tapi itulah sepak bola, harus ada yang kalah dan menang. Dan pertandingan pra-Olimpiade tahun 1975-76 ini sangat dikenang dan menjadi kenangan yang pahit, terutama buat Anjas Asmara, Oyong Lisa, dan Shuaib Rizal. Karena di kaki mereka lah kalau Indonesia bisa mencetak gol, sejarah akan mencatat Indonesia. Saat ini Lukman Santoso di usia senjanya tinggal dengan anak perempuannya di Malang, dan keseharian hanya untuk menjaga kebugaran, kesehatan
dengan melakukan jogging dari pagi dan kadang-kadang bermain bercanda dengan para cucunya. Tentu saja tidak lupa mereka bermain sepak bola. Itulah legenda dari Persebaya, khususnya Warna Agung dan tim nasional Indonesia yang merupakan kenangan yang tak terlupakan, khususnya bagi Lukman Santoso sendiri dan juga bagi para pecinta sepak bola, khususnya untuk generasi muda kita saat ini. Selalu sehat, menjaga kebugaran, dan di hari tuanya tentu saja Lukman Santoso selalu dikenang, khususnya oleh para pencinta sepak bola Indonesia. Dan muncul pemain-pemain sekaliber Lukman Santoso dan angkatan. Terima kasih. God bless. Tuhan memberkati kita semua. Amin.